rampung di tahun 1994. Dan pada zamannya fasilitasnya itu bisa dibilang ya mencukupi dan juga mewah. Tapi kalau dilihat sekarang nih Scorer, bisa ketinggalan lah fasilitasnya. Contohnya nih, gedungnya nih atasnya catnya udah terlihat kusam, kacanya juga sudah tidak bening. Ya kalau dibilang ketinggalan, mungkin sih ketinggalan ya dibandingkan zaman dahulu. Sentul International Circuit, dulu dibanggakan sekarang mulai lupa untuk dilirik. Dulu event internasional ramaikan sirkuit Sentul, saat ini event nasional pun mulai jarang digelar. Sentul ketika pertama kali dibuat tahun 93 jadinya ya, itu sebenarnya bahkan sudah layak menggelar F1 karena sudah dapat istilahnya sertifikasi lah, homologasi dari FIA untuk menggelar F1. Tapi karena kita nggak punya uang istilahnya gitu, akhirnya kita hanya menggelar balapan-balapan waktu itu lokal ya dan regional. Sebelum akhirnya bisa menggelar MotoGP tahun 96 dan 97. Walaupun ada balapan Superbike juga sebelumnya itu ya. Tapi setelah itu dengan makin berkembangnya teknologi motor maupun mobil, tentu setelah itu juga tingkat safety kebutuhannya di sebuah sirkuit juga makin tinggi. Nah, sementara Sentul kita sama-sama tahu tidak terlalu di-upgrade ya karena tentu finansial, sehingga Sentul sampai saat ini tidak layak lah untuk menggelar event internasional. Secara kasat mata, memang fasilitas, sarana, dan prasarana nampaknya sirkuit Sentul memang sudah tertinggal. Dengan wacana melakukan revitalisasi sirkuit Sentul dinilai dapat kembali hidup dan memiliki fungsi serta daya tarik tersendiri. Upgrade Sentul ini kan kompleks ya, Sentul itu punya swasta. Kalau Mandalika kan ini punya pemerintah. Jadi ketika di-upgrade, uang pemerintah mudah masuk sini. Kalau Sentul ini punya swasta, sehingga kalau misalnya ada event internasional yang dimana event itu diinisiasi oleh pemerintah, maka Sentul harus di-upgrade dulu kan. Nah yang upgrade ini kan uang pemerintah masuk ke swasta itu nggak gampang. Jadi lebih kepada ke situnya sih, bukan nggak ada niat untuk menggelar event internasional di Sentul ya. Ada. Bahkan terakhir kan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berniat untuk mengupgrade Sentul karena apa? Dia ngiri nih sama Mandalika. Dia arsitek, dia yakin bisa mengupgrade Sentul dan dia yakin Sentul masih punya potensi untuk mendatangkan event-event internasional. Scorer, jadi di tahun 1997, sang legenda Valentino Rossi itu pernah naik podium di sirkuit Sentul. Di atas sana, pada saat motornya di 125 cc. Tapi sekarang, bisa dilihat ya, di atas podiumnya itu cuma buat penonton lihat-lihat aja.
Ya kalau bicara sirkuit Sentul dan Valentino Rossi ya waktu itu di antara tempat di mana Valentino Rossi terkenal sebagai entertainer ya di Sentul itu, terutama tahun 97 ya, ketika dia memenangi balapan kelas 125 cc di akhir balapan. Kebetulan saya waktu itu aja di Sentul sebagai komentator, dia itu tepuk kaki ya, jadi kakinya naik ke atas stang, dia tepuk kaki, dan itu benar-benar momen yang saya sendiri sampai sekarang masih ingat gitu ya, nggak bisa dilupakan ya. Dengan kondisi saat ini, sirkuit Sentul diharapkan bisa mengubah fasilitasnya menjadi lebih bagus dan tertata rapi. Sirkuit ini kan sirkuit internasional pertama di Indonesia ya. Dulu itu pernah menggelar ajang MotoGP, dulu masih tajuknya GP 500 sebelum MotoGP, itu tahun 96 dan 97. Beberapa tahun terakhir sih pernah sempat gelar Asia Racing Championship itu tahun 2018. Itu terakhir sih internasional yang saya tahu. Mungkin ditingkatin lagi ya, dari sisi keamanannya kan ini kan megang yang lama banget nih regulasinya nih sirkuit ini, mungkin ya beberapa spot harus diperbaiki untuk mengejar ketertinggalannya itu, sama pedoknya mungkin agak diperbesar gitu, karena kan sekarang logistiknya harus semakin banyak. Dulu sempat MotoGP di tahun 97. Nah sekarang kan udah dibuat sirkuit baru di Mandalika kan. Nah sampai saat ini belum ada event internasional lagi gitu. Yang pertama sih kalau menurut saya tikungannya diperbanyak agar obstacle-nya lebih sulit, karena kan MotoGP punya atau internasional itu punya standar yang tinggi ya. Terus perlu direvitalisasi dari tribunnya, kemudian aksesnya juga, kurang lebih sih gitu. Kalau menurut aku sih harus banyak yang diperbaharui ya, kayak sarana, infrastruktur. Terus kemudian kan kemarin beberapa waktu lalu ada juga yang pembalap yang komplain tentang aspalnya juga kan, tapi kayaknya sekarang udah lebih baik. Cuman memang kayaknya udah usang karena belum ada pembaruan lagi ya. Untuk nggak kalah sama Mandalika mungkin fasilitasnya harus diperbaharui. Kemudian akses menuju ke sini kan juga masih jelek ya, mungkin itu sih yang harus diperbarui supaya kita kan sebagai pengunjung atau penonton juga maksudnya datangnya fasilitasnya oke, kemudian jalan ke sini juga nggak susah gitu. No, this is Rossi winning another race, picking up the front wheel. Over the line he comes. Rossi wins the race ahead of Kazuto Sakata. What does Sakata have to do to get a win in 97? Martinez on the pole, like we saw at Mugello, and a way to just get fourth position. Martinez's crew are pretty happy. Jadi kalau memang nanti kita mau mendapatkan euforia lagi di Sentul, ya tentu pertama harus, tadi kita udah singgung juga, keseriusan harus ada dari Pemprov Jawa Barat untuk mengupgrade ini, mengupgrade Sentul. Tentu kita harapkan tidak ada masalah dengan pendanaan, karena bicara upgrade adalah bicara pendanaan, bicara duit. Mudah-mudahan keseriusan Pak Ridwan Kamil adalah juga berarti tanda kutip uang gampang, dana gampang. Karena kalau udah itu, saya meyakini dengan relasi yang baik Pak Tinton Suprapto dengan FAE dan FAM, apapun bisa didatangkan di Sentul. Ya, kini dengan kemunculan sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul ini berencana untuk berbenah diri, supaya seluruh fasilitas yang ada di sirkuit Sentul ini kembali modern, kembali bagus, kembali ciamik, supaya semua balapan ajang internasional bisa diselenggarakan di sirkuit Sentul lagi.